Terima kasih Hans. Hmm. Nanti kalau suara saya agak hilang, tolong dikasih tahu ya, soalnya sinyalnya nggak selalu baik. Oh ya, baik, baik, Terima Pak. kasih kepada Circle Indonesia, khususnya Mas Dimas dan Mbak Minci yang sudah eh, kali ini mengundang saya lagi, pertama untuk tahun 2025. Terima kasih dan mudah-mudahan saya bisa terus berbagi. Saya senang sekali dengan komunitas ini dan juga ikut banyak kajian-kajian agama filsafat di komunitas ini. Nah, pada sore menjelang malam atau malam hari ini saya akan berbagi bacaan atau berbagi pembelajaran tentang isu yang sangat penting. Akhir-akhir ini saya sangat meminati dan mendalami isu agama dan ekologi eh, karena ini isu yang sangat penting dan agama-agama di Indonesia kurang kurang kekeh ya istilahnya lah, kurang kekeh dalam mengembangkan isu ini. Walaupun sudah tentu sudah banyak perkembangan ya, tapi isu-isu seperti misalnya toleransi, kebinekaan, pluralisme itu sudah sangat maju, sudah sangat mendalam. Tapi isu ekologi belum terlalu mendalam dikembangkan, walaupun benih-benihnya sudah ada. Nah, untuk pekerjaan atau untuk satu apa ya pembelajaran saya dalam bidang agama dan ekologi itu saya mencoba mendalami filsafat ekologi atau filsafat lingkungan karena pemikiran agama kalau berbasiskan filsafat akan jauh lebih akan jauh lebih progresif ya ketimbang hanya agama melulu atau hanya mengutip-ngutip dari kitab suci melulu. Nah, saya akan berbagi bacaan dan pembelajaran saya tentang filsafat lingkungan ini dengan sekaligus menunjukkan para filosof yang paling terkemuka yang sering dikutip dalam wacana filsafat lingkungan. Saya sudah menulis sebuah diktat pendek untuk khusus untuk acara ini. Nanti mungkin pihak Circle akan membagikannya di kolom chat. Nah, saya akan menggunakan bahan itu dan mudah-mudahan dalam waktu 1 jam 15 menit ini bisa selesai atau kita selesaikan. Tapi bahan itu sudah selesai sampai sampai eh, isu-isu kontemporernya. Nah, bahan yang saya akan sampaikan ini sebenarnya bahan yang sangat ringkas ya. Jadi kalau di kampus ini bisa dikuliahkan selama 1 semester. Karena ada banyak filosof dibicarakan, satu pertemuan bisa satu filosof atau dua filosof. Nah, tapi malam ini kita akan ringkaskan dalam 1 jam 1 jam setengah paling lama kajian filsafat lingkungan tersebut. Oke, saya coba share screen. Ini bahan saya. Bisa dilihat ya, Hans. Oh, mati. Sebentar. Iya. Oke, ini bahan saya bisa dilihat. Belum, Pak. Masih dalam proses Oh, ditampilkan sepertinya. oke, tunggu. Kita tunggu sebentar. Nah, em, judul kita, kuliah kita pada malam hari ini, Filsafat Lingkungan dan Para Filosof Utamanya. Filsafat lingkungan tema yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan karena krisis lingkungan tingkat dunia dan tingkat nasional di Indonesia, isu-isu lingkungan yang betul-betul keras di akhir-akhir ini, misalnya masalah tambang, masalah kerusakan lingkungan karena batu bara, nikel di banyak tempat yang memang pemerintah sedang punya program yang kuat sekali tentang hilirisasi atau masalah deforestasi karena perkebunan sawit yang sudah sangat masif di Kalimantan sedang mulai di Papua dan Papua telah menimbulkan isu yang besar sekali yang banyak teman para aktivis lingkungan maupun para agamawan melakukan protes mengapa 2 juta hektar akan dikorbankan untuk ketahanan pangan. Tentu ini isu yang penting sekali ketahanan pangan
tapi mengorbankan hutan yang sudah sangat em, tingkat biodiversitasnya, keanekaragaman hayatinya sangat kuat sekali seperti Papua, itu satu bayaran yang terlalu mahal, akan membawa bencana besar di masa yang akan datang. Oke, ini bahan saya sudah terlihat. Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, jadi kita malam ini akan bicara tentang filsafat lingkungan. Satu tema yang di prodi filsafat sering muncul, tapi tidak selalu muncul sekuat isu-isu yang lain, terutama isu politik, isu agama, ya. Tapi isu filsafat lingkungan juga sudah mulai digarap, em, dan banyak buku sudah mulai muncul. Em, Sonny Keraf, seorang filosof dari STF Driarkara awalnya, kemudian Atma Jaya, kemudian Menteri Menteri Lingkungan Hidup, itu juga sudah menulis 4 buku ya tentang filsafat lingkungan. Saya kira itu referensi bahasa Indonesia yang paling baik dikarang oleh Pak Sonny Keraf ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris sangat banyak. Di dalam bahan ini sendiri saya sudah menuliskan bahan-bahan yang saya pakai untuk menulis diktat kecil ini. Oke, em, saya akan coba untuk bahas. Saya minta maaf tidak sempat membuat PowerPoint, padahal kalau ada waktu 2 jam, tapi tadi rupanya saya nggak sempat, nggak bisa menyelesaikannya. Jadi saya akan pakai bahan tertulis ini saja. Bisa dilihat di screen Anda, atau nanti Anda bisa pelajari dari bahan yang di-share di kolom chat ya. Jadi istilahnya pertama kali filsafat lingkungan. Ini istilah yang populer sejak lama, filsafat lingkungan. Tapi akhir-akhir ini istilah yang lebih populer itu ekologi. Saya kira lebih baik kita pakai istilah ekologi, sehingga kemudian kita bisa nyambung mudah sekali dengan berbagai macam pemikiran ekologi. Karena pemikiran ekologi bukan hanya filsafat, tapi ada ilmu ekologi sendiri, ada sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, dan seterusnya. Nah, jadi ekologi sudah menjadi satu bidang keilmuan. Sementara istilah lingkungan ini istilah yang masih cair ya. Jadi saya akan menggunakan istilah filsafat ekologi di dalam kuliah, panjang kuliah ini ya. Nah, karena ini filsafat, maka ada pertanyaan-pertanyaan penting yang selalu muncul ya dalam dalam kita menggali apa filsafat ekologi. Misalnya pertama, apakah manusia itu bagian dari alam atau penguasa alam? Nah, ini pertanyaan penting sekali yang telah menimbulkan perdebatan besar sepanjang sejarah filsafat sejak Yunani. Apakah manusia memiliki tanggung jawab moral terhadap kondisi ekosistem? Nah, karena perkembangan mutakhir, kita menyadari sekali ekosistem bisa diubah oleh manusia. Padahal ekosistem ini terbentuk jutaan tahun, tapi hanya dalam ratusan tahun, misalnya 300 tahun sejak revolusi industri, manusia mampu mengubah ekosistem ini. Em, Nah, maka pertanyaannya, apakah kita punya hak untuk mengubah ekosistem, dan juga kemudian tanggung jawab moral kita terhadap ekosistem sejauh mana? Bagaimana pemikiran filosofis mempengaruhi kebijakan lingkungan? Nah, kebijakan lingkungan itu sesuatu yang em, jelas sekali apa pada tingkat praktisnya. Contoh yang paling kita kita bisa lihat akhir-akhir ini, hari-hari terakhir ini, soal pengeluaran em, hak guna, hak pakai dari pagar laut itu, yang kalau Anda mengikuti PIK 2 itu ya, isu ekologi di PIK 2. Nah, itu soal kebijakan lingkungan. Oke, eh, nah di era modern ini pemikiran atau persoalan lingkungan itu sangat mendesak ya. Misalnya isu besarnya yang bisa kita bahas dalam kuliah-kuliah spesifik, misalnya perubahan iklim. Perubahan iklim itu satu tema tersendiri yang perlu kita pelajari. Kepunahan spesies, banyak sekali spesies hilang yang belum semuanya tercatat ya, terdata
dipelajari tapi sudah punah ya karena kita membuat kerusakan ekosistem, kerusakan misalnya hutan, deforestasi, pencemaran, eksploitasi sumber daya alam. Nah, ini memicu perdebatan filosofis yang kalau diringkas isu besar dunia itu adalah em, krisis iklim yang paling besar itu perubahan iklim, climate change, kemudian polusi, polusi itu em, telah mewarnai, telah ada di hampir semua kota besar dunia. Kemudian tentu saja deforestasi dan kehilangan eh, keanekaragaman hayati. Itu tiga persoalan paling besar dari isu lingkungan. Nah, persoalan-persoalan ini kemudian memicu perdebatan filosofis, terutama terkait dengan cara kita manusia memperlakukan bumi, cara kita memperlakukan bumi, dan ini memicu pemikiran baru tentang merawat bumi ya. Kalau istilah Paus Fransiskus dalam Laudato Si itu eh, merawat rumah kita bersama, dan ini nggak bisa hanya misalnya orang Katolik sendiri, orang Kristen sendiri, tapi ini perlu juga kolaborasi semua agamanya. Nah, filsafat ekologi bukan hanya mempelajari filosofis dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, tapi dia juga merupakan kritik terhadap pola pikir eksploitatif. Nah, ini segi filosofisnya sebagai kritik ya. Kritik terhadap pola pikir eksploitatif dan menawarkan alternatif dalam memahami posisi manusia dalam ekosistem ini. Oke, itu pengantarnya. Dan kita kemudian kalau mulai memasuki filsafatnya dalam memahami ekologi, kita akan lihat konsep-konsep dasar ya. Konsep-konsep dasar yang perlu kita pahami, ya misalnya keseimbangan ekologi, hubungan antar spesies, satu kata kunci lagi yang lain keberlanjutan, sustainability ya. Keberlanjutan ini kata kunci yang sangat kuat dalam ekologi. Tentu saja akhirnya ini semua memberi pengaruh misalnya pada SDGs, Sustainable Development Goals ya. Itu keberlanjutan menjadi ciri dari SDGs yang merupakan ringkasan untuk pembangunan yang telah diafirmasi oleh PBB dan dijalankan oleh semua negara di dunia. Nah, filsafat akan membantu kita dalam memahami bahwa alam itu bukan sekedar kumpulan sumber daya. Alam itu bukan hanya sumber daya yang bisa kita manfaatkan, lebih keras lagi istilahnya bisa kita eksploitasi, mungkin eksplorasi dulu, kemudian eksploitasi, dan kita manfaatkan kegunaannya. Tapi sebenarnya alam itu sebuah sistem kompleks yang saling berhubungan. Jadi rusak di satu tempat akan membawa kerusakan juga di tempat yang lain. Misalnya kita lihat banjir. Banjir akhir-akhir ini yang ada di seluruh kawasan di seluruh Indonesia dan mungkin juga dunia terkait dengan kebakaran dan sebagainya itu bencana-bencana itu bukan hanya bencana satu saat tentang banjir, tapi ini bencana yang penyebabnya atau eh, akar penyebabnya itu ada di banyak tempat ya, terutama terkait dengan kerusakan ekosistem. Nah, jadi filsafat ekologi mengkaji bagaimana sistem politik, ekonomi, sosial berkontribusi terhadap krisis ekologi. Jadi sistem politik, ekonomi, sosial itu punya kontribusi untuk krisis ekologi. Salah satunya yang paling sering dilihat terutama oleh para pemikir atau filosof yang paling kritis dalam soal ekologi itu kapitalisme. Kapitalisme sering dikritik karena kapitalisme ini yang mendorong eksploitasi lingkungan tanpa memperhitungkan keberlanjutan jangka panjang. Para ekolog yang memberi perhatian pada isu sosial politik, mereka menganggap bahwa selama ada kapitalisme, selama itu juga akan ada krisis lingkungan ya. Tapi bagaimana mengatasinya ini? Ini yang kemudian menjadi perdebatannya. Nah,
kira-kira itu gambaran dasar ya, pengantar pertama untuk apa itu filsafat lingkungan. Dan filsafat lingkungan seperti filsafat sekarang ini, dia tidak berpikir sendiri ya. Sekarang dunia filsafat sudah berubah. Dia bukan lagi hanya induk dari segala ilmu seperti dulu dirumuskan pada abad pertengahan, tapi filsafat itu sekarang berjalin bekerja sama dengan ilmu-ilmu karena filsafat itu refleksi setelah ilmu-ilmu. Nah, kalau sekarang relatif begitu. Kalau dulu ilmu-ilmu turunan dari filsafat. Sekarang filsafat harus lebih rendah hati. Dia belajar dari ilmu-ilmu, merefleksikan eh, di batas-batas ilmu ketika ilmu tidak bisa lagi memahaminya secara empiris, dia perlu memahaminya secara rasional dan kemudian secara filosofis. Nah, itu filsafat sekarang seperti itu. Nah, filsafat ekologi sangat terkait dengan ilmu lingkungan atau ekologi, kemudian sosiologi dan antropologi yang bicara tentang alam, bagaimana manusia berinteraksi sosial yang mempengaruhi krisis ekologi, ekonomi dengan ekonomi, dampak ekonomi kapitalisme atau perdagangan dunia terhadap lingkungan, ilmu politik, mempelajari tentang kebijakan-kebijakan lingkungan, dan mencari alternatif sistem yang bisa lebih berkeadilan bagi manusia dalam ekosistem. Nah, itu hubungannya sehingga filsafat ekologi selalu terkait dengan ilmu-ilmu. Dan kalau kita mau mempelajari filsafat ekologi, maka kita baik juga untuk mengerti isu-isu itu di dalam ilmu-ilmu. Dan kemudian kita berangkat dari situ dan mengembangkan secara filosofis yang itu tidak bisa dilakukan dengan metode simpel dari ilmu-ilmu itu. Dia harus melampaui metode empiris observasi ilmu, masuk kepada metode yang lebih spekulatif yang disebut dengan rasionalitas maupun sampai pada hal seperti epistemologi, metafisik, dan buahnya adalah etika, sikap kita terhadap isu tersebut. Oke, nah sebagai sebuah filsafat dia tidak bisa dipisahkan dari sejarah ya, sejarah pemikiran. Karena filsafat itu apa? Mungkin bisa disebut intinya itu ada di dalam sejarah, di dalam gudang ilmu pengetahuan yang merentang panjang sejak zaman Yunani sampai sekarang. Jadi sekitar 2500 tahun sejarah pemikiran itu disimpan dalam filsafat. Nah, dalam ekologi juga begitu. Kita bisa lihat mulai dari Yunani ya, filsafat alam dalam tradisi kuno, filosof seperti Thales, Heraklitus ya, Aristoteles, itu semua sudah merenungkan bagaimana hubungan manusia dengan alam. Kalau kita belajar filsafat Yunani, kita pasti masih ingat Thales berpendapat segala sesuatu berasal dari air. Herakleitos berpendapat alam ini berubah dan dinamis. Aristotle itu menerangkan konsep hierarki alam di mana manusia dianggap sebagai makhluk superior. Dan Aristoteles ini nanti akan sangat berpengaruh di dalam pemikiran agama Yahudi, Kristen, Islam, di mana manusia itu tujuan dari penciptaan, imago Dei, insan kamil. Nah, itu Aristotelian di dalam agama. Nah, di timur juga ada pandangan tentang alam. Kita perlu melihat filsafat kuno atau klasik seperti Taoisme. Nah, Taoisme itu manusia harus hidup selaras dengan alam dan tidak boleh mengeksploitasinya secara berlebihan. Jadi filsafat alam yang terkenal atau filsafat lingkungan atau filsafat ekologi yang sekarang memberi inspirasi pada dalam pemikiran Cina itu adalah Taoisme. Taoisme. Oke. Nah, semua filsafat klasik Timur Barat itu berubah sejak revolusi ilmiah. Nah, revolusi ilmiah abad 17 yang membawa dampak besar sekali pada revolusi industri. Tapi dalam pemikiran itu ada tokoh-tokoh seperti Francis Bacon, René Descartes yang semua mempercayai bahwa pengetahuan itu harus digunakan untuk menaklukkan alam untuk kesejahteraan manusia. Nah, di sini ada pengaruh dari tokoh-tokoh awal ini, Bacon dan Descartes, di mana kemudian pemikirannya pemisahan manusia dan alam, materi, manusia
makhluk yang berpikir, res cogitans istilahnya Descartes, berbeda dengan dunia materi, res extensa yang bisa dimanipulasi. Sehingga kemudian pemikiran-pemikiran di masa awal revolusi ilmiah di abad 17, 18, 19, apalagi sekarang, itu mengarah pada eksploitasi alam tanpa mempertimbangkan keseimbangannya. Jadi pemikiran keseimbangan baru muncul setelah krisis-krisis krisis berkembang itu baru tahun 70-an. Tahun 70-an ada keprihatinan global dari Club of Rome. Kelompok Roma ini menganalisis tentang kemungkinan kehancuran ekologis di tahun-tahun mendatang, puluhan tahun mendatang yang sekarang kita bisa lihat. Oke, kalau kita boleh ringkas secara filosofis itu filsafat ekologi yang lebih kritis, bukan hanya mendukung pandangan ilmiah tadi, itu baru muncul di abad 19, abad 20, dan apalagi sekarang ya. Tapi perintis-perintisnya ada di abad 19 dan abad 20 yang intinya adalah kritik terhadap antroposentrisme. Kritik terhadap antroposentrisme. Nah, ini istilah yang penting, antroposentrisme nanti akan dilawankan dengan ekosentrisme. Antroposentrisme berpusat pada manusia, ekosentrisme berpusat pada alam. Tokoh yang penting yang bisa kita sebut Henry David Thoreau. Itu tokoh-tokoh awalnya yang sangat terkenal sekali, Aldo Leopold. Kemudian yang begitu mempesona itu namanya Arne Naes, seorang filosof dari Denmark. Nah, kita sebut satu-satu lah. Ini bisa dipelajari masing-masing dan pemikiran mereka sangat menarik. Saya kira kalau di circle bisa menggali. Misalnya Arne Naes ini yang paling banyak menginspirasi filsafat ekologi akhir-akhir ini. Itu bisa menjadi satu tema tersendiri. Tapi kita mulai menyinggung sedikit-sedikit tokoh-tokoh ini. Thoreau itu punya buku namanya Walden. Walden ini buku yang menarik sekali dan saya kagum ada orang Indonesia menerjemahkan Walden. Ini dahsyat sekali. Ini buku kuno akhir abad 19. Seorang David Thoreau hidup di hutan selama beberapa bulan. Setiap hari dia mencatat. Jadi buku ini buku catatan harian, apa yang dia saksikan dengan perubahan cuaca, apa yang dia saksikan dengan munculnya hewan ini, hewan itu di sekeliling rumah kecilnya yang dia bangun, rumah kayu di tengah hutan belantara, eh, yang tiap hari dia menyaksikan banyak hal dan dia mencatatnya. Ada seorang aktivis yang menerjemahkan buku ini. Tapi intinya buku Walden ini menganjurkan hidup sederhana dan kembali ke alam. Hidup sederhana ini menginspirasi sekali, yang kemudian memunculkan cara hidup minimalis ya. Kita hidup secukupnya saja, tidak perlu eh, mewah, konsumtif dan seterusnya begitu. Leopold itu memperkenalkan konsep land ethic. Dia menggali etika tanah. Jadi tanah itu sebenarnya apa? Nah, setelah dia mempelajari dengan mendalam secara filosofis, bukan secara teknik ilmu pertanahan, dia berkesimpulan manusia harus menghormati dan melindungi tanah, air, dan makhluk hidup lainnya sebagai bagian dari komunitas etika. Jadi ini juga sangat menarik. Pandangan Leopold bisa memberikan kita warna ekologi dari paham kebangsaan kita tentang tanah air. Bahasa Indonesia itu menarik. Ada tanah, ada air, dijadikan satu sebagai kebangsaan kita, atau nasionalisme kita, negara kita disebut dengan tanah air. Eh, yang ketiga, filosof terkenal sekali namanya Arne Naes, muncul dengan teori yang dia sebut deep ecology. Pada waktu dia menulis bukunya tahun berapa itu, saya kira 60-an awal, Naes ini sudah hidup ketika ilmu ekologi sudah sangat maju, dan dia kemudian melihat ternyata ilmu ekologi dengan kemajuannya yang sudah sangat mendalam karena mampu membuat konservasi, mampu memahami ekosistem dan sebagainya,
ilmu yang sekarang dipelajari di jurusan-jurusan ekologi seperti di IPB dan sebagainya itu menurut Nais sebenarnya yang dipelajari itu terlalu dangkal. Ah, itu istilah yang dia pakai. Dia pakai istilah shallow ecology dan kemudian deep ecology. Ekologi harus lebih dari sekedar ilmu teknis, ilmu ilmu terkait dengan kemampuan teknologis untuk memahami ekosistem, tapi kita perlu lebih dalam. Nah, dengan pengaruh dari filsafat seperti Spinoza yang melihat kita terhubung dengan seluruh alam ini, dia mengembangkan deep ecology, ekologi dalam atau ekologi mendalam. Terjemahannya belum ada terjemahan resmi Indonesia, tapi para aktivis, para dosen sering menyebut ekologi dalam atau ekologi mendalam juga juga menarik. Dan ini berarti Nice menyerukan perubahan radikal dalam cara manusia memandang diri mereka sendiri dalam ekosistem. Jadi cara manusia memandang diri mereka dan alam itu perlu diubah secara radikal. Bukan eksploitatif, bukan kita subjek, mereka objek, alam-alam itu objek, tapi sebenarnya kita adalah alam itu sendiri. Ya. Nah ini Nice mengawali perbincangan yang lebih dalam lagi nanti dari tokoh yang lain ya. Setelah setelah tiga tokoh itu nanti filsafat ekologi berkembang pada era kontemporer sekarang ini dengan berbagai macam corak ya. Misalnya saya akan sebut ekologi sosial. Ekologi sosial ini menjadi tema yang menarik karena persoalan ekologi terkait dengan isu sosial dan politik, mungkin ekonomi juga. Ada ekofeminisme, ini sudah lebih populer di Indonesia. Ekofeminisme, eh, jadi feminisme itu kan sebuah filsafat yang mendalami bagaimana relasi-relasi itu telah merugikan dan mendiskriminasikan perempuan. Nah, dalam ekofeminisme mereka mengatakan sebenarnya sikap kita terhadap relasi manusia antar manusia laki perempuan dan sebagainya itu itu sama terefleksi dengan sikap kita terhadap alam. Kalau kita melakukan dominasi marginalisasi terhadap perempuan di dalam masa yang panjang sekali, terutama ini analisis terhadap masa modern, itu sebenarnya terefleksi juga dengan bagaimana sikap kita yang mengobjektivasi uh, ekologi, ekologi. Maka isu-isu relasi gender itu sejalan dengan isu relasi manusia dan alam. Terus ada posthumanisme, aliran lagi namanya posthumanisme. Nah ini kita bisa lihat ya tokoh-tokohnya misalnya ekologi sosial, tokoh terkenalnya Murray Bookchin. Murray Bookchin ini bahwa dia menekankan dalam bukunya masalah ekologi berkaitan dengan sistem sosial yang menindas ya. Jadi kerusakan ekologi terkait dengan kerusakan sosial sebenarnya dalam sistem sosial. Ini Murray Bookchin ini filosof yang sangat diapresiasi oleh teman-teman kita para aktivis lingkungan yang mengkritik misalnya oligarki, kapitalisme dan sebagainya. Ada beberapa kelompok di Indonesia ini yang diinspirasikan oleh Bookchin. Kalau ekofeminisme ini sangat banyak diapresiasi ya. Di Komnas Perempuan sendiri pasti ekofeminisme itu dipelajari dengan baik. Tokohnya yang terkenal kalau di Barat namanya Val Plum Plum mungkin Plum bacanya Plumwood ya. Atau kalau filosof India namanya Vandana Shiva. Vandana Shiva ini namanya terkenal sekali di kalangan teman-teman aktivis feminisme. Jadi para feminis mengkritik bagaimana dominasi manusia atas alam itu paralel dengan dominasi laki-laki atas perempuan. Ya, ini tesisnya yang menarik ya. Dan Vandana Shiva malah menggambarkan bagaimana gerakan perempuan mempertahankan hutan-hutan yang sudah sangat um,
tua di India yang mau dibongkar, yang mau dideforestasi untuk pembangunan, dan dengan cara mereka perempuan-perempuan memeluk pohon-pohon yang besar itu, kalau mereka akan menebang dengan alat-alat teknologi yang besar-besar itu, mereka pasti akan melukai perempuan-perempuan ini, sehingga kemudian gerakan ini menggagalkan deforestasi untuk pembangunan. Oke, ada lagi tokoh namanya Timothy Morton. Dia terkenal dengan Ecology Without Nature. Dia mengajukan gagasan bahwa kita perlu melampaui konsep tradisional tentang alam. Jadi membedakan manusia dengan alam itu satu kesalahan ya. Nah, sebenarnya nggak bisa manusia alam, gitu. Tapi sebenarnya kita itu alam, nggak ada manusia alam. Nah, ini penting untuk mendapat, untuk kita benar-benar bisa memahami hubungan ekologis yang kompleks ya. Jadi hubungan ekologis yang kompleks itu berarti ekosistem kita pelajari, di mana manusia adalah bagian dari ekosistem. Saya lupa memasukkan di sini ada satu gambar yang terkenal, bagaimana perbedaan antara antroposentrisme dengan ekosentrisme. Itu gambarnya sangat ilustratif dan mudah di kita mengerti. Di mana kalau kalau antroposentrisme manusia penguasa alam, kalau ekosentrisme manusia bagian dari alam. Eh, para pemikir walaupun berbeda-beda, ekologi sosial, ekofeminisme, nanti kita lihat posthumanisme, itu sebenarnya eh, punya punya pesan yang sama, yaitu kritik terhadap antroposentrisme, kritik terhadap cara berpikir manusia tentang alam. Oke, sekarang kita lihat konsep dasar ya, beberapa konsep dasar filsafat ekologi yang tadi sudah kita sebut istilah-istilahnya. Yang pertama itu eh, konsep keberlanjutan dan keseimbangan alam. Nah, ini kata kunci yang sekarang sudah diterima dengan baik. Jadi kalau kita belajar ekologi sekalipun, ilmu ekologi, konsep ini pasti muncul. Tapi awalnya dulu ini betul-betul sesuatu yang baru, sekarang menjadi hal yang biasa. Ini pengaruh dari filsafat ekologi terhadap ilmu ekologi. Jadi keberlanjutan dan keseimbangan alam itu prinsip dasar dalam filsafat ekologi. Keberlanjutan ini menekankan bahwa penggunaan sumber daya alam itu harus dilakukan dengan mempertimbangkan generasi mendatang. Jadi misalnya kalau mau membuka 2 juta hektar di Papua Selatan, itu sudah mempertimbangkan generasi mendatang atau tidak? Ya. Nah, ini pemikiran ekonomi biasanya tidak mempertimbangkan itu, karena mereka hanya berpikir keuntungan apa yang kita peroleh, manfaat apa yang kita peroleh. Jadi pendekatannya lebih utilitarianisme, manfaat ya, asas manfaat itu. Tapi tidak mempertimbangkan segi etis bahwa itu akan berpengaruh pada generasi mendatang. Bahkan bukan hanya generasi mendatang, berpengaruh dengan suku atau masyarakat adat yang tinggal di dalam hutan itu. Itu kadang-kadang tidak dipertimbangkan. Nah, itu tadi keberlanjutan ya. Dan itu ada dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi lingkungan, di mana kalau dimensi ekonomi itu harus apa ya, harus berfokus pada model produksi yang tidak merusak alam. Nah, tapi ini memang tentu tantangan yang sulit sekali. Memang sekarang selalu ada pemikiran bagaimana kalau kita mengeksploitasi alam, sumber daya alam, tambang dan sebagainya itu berwawasan ekologis, berwawasan apa lingkungan yang kemudian istilahnya apa ya, reklamasinya bisa dilakukan, tapi nyatanya itu tidak mudah ya. Kalau kita lihat bekas-bekas tambang di Bangka Belitung itu, lubang-lubang sangat banyak. Sekarang di Kalimantan lubang-lubang bekas eksploitasi batu bara sangat banyak, dan itu ternyata tidak bisa direklamasi. Nah, ini tantangan, karena SOP reklamasi ternyata nggak bisa dijalankan dengan mudah karena itu biayanya sangat mahal, dan akhirnya menjadi beban pemerintah, akhirnya menjadi beban untuk kehidupan masyarakat dan juga generasi mendatang.
Nah, itu pertimbangan-pertimbangan seperti itu penting dalam konsep keberlanjutannya. Nah, kemudian konsep apa tadi keseimbangan itu berarti keseimbangan antara misalnya kita membutuhkan suatu manfaat ekonomi dari eksploitasi alam dengan eh, dengan satu lagi eh, ekosistemnya, kerusakan ekosistem. Nah, jadi kadang-kadang ada ini menjadi bukan hanya satu pemikiran yang apa namanya kita perlu melakukan satu keberlanjutan dan keseimbangan alam, tapi kadang-kadang ini menjadi dilema, dilema moral. Nah, ini filsafat masuk di situ, dilema moral. Apakah kita akan memilih tambang ataukah kita memilih alam? Nah, ini nanti akan menjadi dasar dari kebijakan eh, pemerintah ya, dari kebijakan negara atas atas keputusannya. Satu contoh misalnya Bhutan ya. Bhutan itu contoh negara yang sangat keras dalam eh, deforestasi. Mereka mereka sudah rajanya sudah memutuskan tidak akan melakukan deforestasi terhadap hutan-hutan yang ada di Himalaya di negara Bhutan. Mereka Bhutan menjadi negara yang sekarang paling terjaga hutannya dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan ini karena sikap kerasnya sang raja ini berdasarkan agama Buddha mereka, mereka meyakini agama Buddha itu perlu em, menegaskan keberlanjutan dan keseimbangan alam sebagai bagian dari tradisi ahimsa atau non-violence terhadap alam, nirkekerasan terhadap alam. Oke, kita juga di dalam filsafat ekologi juga melihat bagaimana hubungan manusia dan alam. Posisinya sebenarnya bagaimana sih hubungan manusia dan alam? Bagaimana manusia memahami posisinya dengan alam. Nah, ada dua pandangan besar yang saling berkontra, sudah kita sebut tadi, hubungan manusia dan alam itu ada yang melihat secara antroposentris, di mana manusia itu adalah pusat dari alam semesta. Kalau dalam pemikiran agama akan dikatakan dengan tujuan penciptaan Allah itu adalah manusia. Tuhan menciptakan alam semesta, tapi sebenarnya tujuannya menciptakan manusia. Nah, ini antroposentrisme. Tapi antroposentrisme dalam agama itu masih jelas di dalamnya ada unsur harus menjaga alam. Tapi kalau antroposentrisme modern yang ada di dalam ideologi seperti kapitalisme dan perdagangan modern itu tidak memikirkan soal menjaga alamnya. Baru akhir-akhir ini dengan tekanan-tekanan eh, krisis iklim, krisis lingkungan, antroposentrisme mulai dikurangi. Tapi sebenarnya antroposentrisme pandangan meletakkan manusia sebagai pusat alam semesta. Dan di sini juga akan mendorong kita melihat ulang pandangan agama kita ya. Walaupun tentu saja paham antroposentrisme dalam agama mungkin tidak bisa dihilangkan atau kalau Anda menghilangkannya Anda akan berubah agamanya. Misalnya agama Anda menjadi lebih ekologis seperti Taoisme ya. Itu kalau dalam dalam agama-agama monoteis ya menjadi lebih mistik seperti Ibnu Arabian di Islam atau mistisisme di Kristen ya. Spinoza dalam filsafat. Nah, yang satu lagi lawannya adalah ekosentrisme. Jadi antroposentrisme vis-a-vis dengan ekosentrisme. Ekosentrisme menganggap manusia sebagai bagian dari jaringan kehidupan yang lebih besar dan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga alam. Jadi dalam ekosentrisme ini disadari manusia itu bagian dari alam, manusia adalah alam itu juga sendiri, bukan bukan terpisah dan kemudian membuat alamnya sendiri. Nah, itu yang terjadi sekarang begitu manusia memisahkan diri dari alam dan membuat alam buatannya sendiri. Misalnya kota-kota yang hebat-hebat di seluruh dunia itu sebenarnya alam buatan. Sementara alam yang asli seperti di hutan-hutan, laut dan sebagainya itu alam. Sementara ini kehidupan manusia. Nah, ekosentrisme ini
menganggap manusia bagian dari alam dan kita memikirkan ulang apa yang sudah kita lakukan dengan antroposentrisme terutama 300 tahun terakhir ini. Eh, Oke, jadi vis-a-vis antroposentrisme dan ekosentrisme ini penting. Oke, sebagai sebuah etika lingkungan, itu tiga filsafat yang tadi sudah kita sebut sangat berpengaruh. Eh, Tidak usah kita ulang, ada deep ecology, ekologi dalam, ada ekofeminisme, ada land ethic dari Aldo Leopold. Nah, ini tiga filsafat paling besar atau tiga pemikiran paling besar yang mewarnai filsafat dan kemudian etika. Oke, sekarang kita lihat lebih mendalam aliran-aliran dalam filsafat ekologi. Tadi sudah kita sebut. Yang pertama kita lihat antroposentrisme. Antroposentrisme ini aliran yang sangat besar sekali, sangat dominan di awal masa modern sampai akhir-akhir ini. Dan bahkan sampai sekarang masih banyak penganutnya, terutama penganutnya dari kalangan industri dan juga dari kalangan mungkin pemerintah juga. Pemerintah yang mendukung industri pasti. Nah, dan karena itu kemudian filsafat ekologi akan mempunyai kritik terhadap antroposentrisme. Nah, antroposentrisme tadi sudah kita lihat berpusat pada manusia ya. Dan pandangan tentang antroposentrisme itu muncul misalnya dalam model pembangunan ekonomi yang konvensional. Pembangunan ekonomi yang konvensional yang mengukur dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tapi tanpa mempertimbangkan kerusakan ekologi. Jadi misalnya kita di pemerintahan sekarang akan berusaha untuk tingkat pertumbuhan ekonomi kita 8%. Nah, 8% itu angka yang untuk akhir-akhir ini sangat tinggi ya. Karena setelah pandemi kita hanya bisa mencapai 5%. Nah, 8% itu untuk Indonesia tinggi, tapi hal yang tidak dibicarakan dengan angka 8% ini, kerusakan ekologinya berapa berapa banyak, berapa persen dibandingkan dengan yang 5%. Dari teori kita tahu bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan, semakin besar kerusakan ekologi yang diminta, ya, yang dituntut, yang dihasilkan. Dan itu sudah kita lihat di banyak negara ya. Contoh perbandingan antar negara akan memperlihatkan kita negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi itu sebenarnya di dalamnya ada kerusakan ekologi yang sangat tinggi juga. Oke, jadi ada kritik terhadap antroposentrisme dalam filsafat ekologi eh, yang kemudian kritik ini menyarankan perlunya pergeseran paradigma dari memandang alam sebagai objek untuk dieksploitasi menjadi memandangnya sebagai subjek yang berhak dihormati dan dilindungi. Tokoh yang memulai kritik sangat keras ini adalah Arne Naess. Arne Naess ini filosof yang kalau kita mau mempelajari ekologi wajib kita mengerti karena dari dia muncul istilah yang disebut ada nilai intrinsik dari alam. Dalam antroposentrisme kita menganggap bahwa manusia punya nilai intrinsik sehingga kemudian misalnya membunuh sesama manusia itu suatu kejahatan. Tapi kita tidak pernah menyebut kejahatan ketika kita merusak misalnya 2 juta hektar hutan. Kita ganti dengan kebun sawit misalnya. Hutan sawit yang itu hutan yang berbeda sebenarnya, bukan hutan kalau sawit itu. Nah, itu tidak terjadi kejahatan. Kalau ada eh, apa namanya genosida, nah seharusnya ada ekosida. Nah, ekosida itu artinya semacam genosida pada alamnya. Dan sekarang di dalam pemikiran filsafat ekologi, ekosida dibicarakan tentang apakah memang kita bisa memakai istilah ini. Tapi istilah ini masih belum bisa diakui di PBB karena mengakui ini berarti konsekuensinya banyak sekali negara-negara harus melihat ulang ekonomi pembangunannya terutama terkait dengan alam ya.
Nah, itu nilai intrinsik. Jadi alam itu punya nilai intrinsik seperti kita sudah mengakuinya pada masa Renaissance tentang manusia. Manusia punya nilai intrinsik. Nah, sekarang dalam filsafat ekologi kita lihat alam punya nilai intrinsik yang harus dihormati, yang harus dijaga, yang manusia tidak punya hak untuk em, menghilangkan nilai intrinsik tersebut. Ya, jadi kalau deforestasi itu jelas menghilangkan nilai intrinsik dari alam yang alam tidak berdaya untuk melawan itu. Tapi nanti kita akan melihat metafor bahwa banjir itu sebenarnya perlawanan dari alam, bahwa kebakaran hutan itu perlawanan dari alam dan seterusnya. Ini muncul dari deep ecology, ekologi dalam Arne Naes, filsuf dari Norwegia. Sorry, tadi saya sebut Denmark. Filsuf dari Norwegia. em, dan ini em, apa namanya mempunyai satu implikasi bahwa mendalami deep ecology itu bukan hanya mendalami alam, akhirnya itu mendalami diri sendiri juga. Jadi konsepnya juga sering disebut dengan self realization, di mana individu diharapkan menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari tak terpisahkan dari alam. Istilah self realization biasanya dipakai dalam spiritual ya, dalam mistik, dalam sufi, tapi terkait dengan jiwa manusia. Tapi Arne mentransformasikannya dikaitkan dengan relasi manusia dengan alam, merealisasikan diri bahwa kita adalah bagian dari alam. Jadi orang kayak siapa tadi? Thoreau itu dia hidup di tengah hutan dan dia melakukan self realization. Kalau kita baca Walden itu kita akan lihat bagaimana dia tiap hari menyatu dengan alam dengan merefleksikan apa yang terjadi di sekelilingnya, dan membuat catatan harian yang bisa kita nikmati sekarang untuk kita bisa melakukan kalau pada tingkat sederhana istilahnya eh, istilahnya apa itu ada istilah dalam filsafat Jepang kita melakukan healing di hutan begitu ya itu self realization. Oke, jadi di ekologi itu em, memberi warna pada hidup sederhana, memberi warna pada hidup mengurangi jejak ekologi, ecological footprint, jejak ekologi, kerusakan-kerusakan ekologi seperti jejak emisi dan sebagainya kalau istilah-istilah sekarang istilah yang populer ya. Tapi jejak ekologi itu artinya hidup kita sebenarnya punya jejak ekologi, apakah merusak atau berrelasi secara harmoni dengan ekologi. Ekofeminisme juga tadi sudah kita lihat. Ini terkait dengan eh, pandangan dari feminisme yang diterapkan pada alam. Misalnya dalam feminisme itu mereka menekankan pentingnya nilai-nilai yang selama ini dalam filsafat kurang diperhatikan, yaitu soal misalnya pengasuhan, caring, pengasuhan, pemeliharaan, penjagaan, kolaborasi, dan kedekatan emosional. Nah, tapi kalau dalam feminisme itu terkait dengan hidup kemanusiaan yang mengkritik model hidup yang lebih maskulin ya menjadi lebih feminin. eh, Sekarang dipakai istilah-istilah itu untuk kedekatan emosional dengan alam. Nah, ini eh, mempunyai peranan dalam misalnya pengelolaan pangan ya, hubungan yang erat dengan alam melalui peran reproduksi, pengasuhan anak kemudian ditransformasikan pada pengasuhan atau penjagaan terhadap alam ya. Nah, ini em, ekofeminisme ya. Jadi aliran ini tidak bermaksud menggeneralisir bahwa semua perempuan lebih dekat dengan alam ketimbang laki-laki. Nah, seperti juga dalam feminisme, tapi sebenarnya menyoroti struktur sosial dan budaya yang kerap membebani perempuan dan merusak lingkungan. Nah, itu ekofeminisme. Ekologi sosial. Nah, sekarang kita masuk ke aliran yang belum kita bicarakan. Murray Bookchin ini aktivis Amerika, penulis
dari aliran filsafat namanya anarkisme. Jadi ada aliran filsafat namanya anarkisme, dan Bookchin ini dipengaruhi oleh Marxisme dan anarkisme. Inti pemikiran ekologi sosialnya Bookchin ini bahwa krisis lingkungan bukan hanya disebabkan oleh teknologi dan pola krisis konsumsi semata. Konsumerisme itu memberi krisis lingkungan, tapi juga struktur sosial yang hierarkis dan menindas. Jadi gaya bicara Bookchin ini beda sekali dengan gaya bicara Arne Naess dan filosof sebelumnya yang sudah kita bicarakan. Dia dengan pengaruh Marxisme dan anarkismenya, dia bicara tentang bagaimana hierarki sosial itu memberikan warna pada krisis lingkungan, kapitalisme yang eksploitatif, pembentukan masyarakat yang tidak demokratis. Nah, semua perlu ditransformasikan sehingga dia mengusulkan satu hal yang sering disebut oleh para pengkritiknya sebagai utopia. Utopia yang susah dijalankan, tapi Bookchin sampai akhir hayatnya mengatakan ini bukan utopia, ini realistis. Hanya ini yang bisa kita lakukan kalau kita mau menjaga ekologi untuk masa depan. Penghapusan sistem hierarkis, itu yang dia sarankan. Kapitalisme eksploitatif harus lebih dikurangi eksploitasinya. Kemudian pembentukan masyarakat yang lebih demokratis dan egaliter yang dia ajukan dengan pemikiran namanya munisipalitas. Jadi demokrasi pada tingkat eh, mungkin istilah kita kabupaten, kecamatan dan kabupaten. Jadi tidak usah terlalu besar nasional, internasional, tapi demokrasi di tingkat kabupaten atau tingkat kecamatan. Semua keputusan penting harus diambil tidak terpusat di ibu kota misalnya, tapi dilakukan bersama dengan masyarakat di tingkat paling lokal ya. Oke, satu lagi aliran yang belum kita bicarakan namanya posthumanisme. Posthumanisme ini aliran yang tidak populer, tapi aliran post-post itu cukup banyak dibicarakan di Indonesia. Postmodernisme, postkolonialisme, macam-macam itu aliran filsafat yang banyak dibicarakan. Tapi ada aliran yang eh, terkait kuat dengan ekologi namanya posthumanisme. Kata post itu kan bahasa Indonesianya pasca, tapi dalam arti sebenarnya yang berbeda, eh, bukan kelanjutan dari humanisme, tapi dia melakukan revisi ya, melakukan perbincangan ulang ya. Posthumanisme menawarkan paradigma baru yang melampaui batas-batas tradisional antara manusia dan non-manusia. Jadi dengan humanisme, dengan paham kemanusiaan kita, kita bisa mengatakan kita manusia, mereka non-manusia. Nah, pembedaan itu sebenarnya pembedaan yang tidak nyata. Itu pembedaan yang kita bikin-bikin sendiri. Alih-alih menempatkan manusia sebagai subjek yang terpisah dari alam, posthumanisme mempertanyakan definisi dan posisi manusia itu sendiri di tengah kemajuan teknologi dan semakin luasnya pemahaman kita tentang makhluk hidup. Jadi dengan itu kemudian kita mulai mencairkan apa namanya, batasan manusia dan non manusia. Jadi manusia ya bagian dari non manusia juga. Atau kalau non manusia kita sebut alam, manusia itu adalah alam juga. Nah, tapi kita sudah membuat pembedaan itu sehingga kemudian kita menganggap itu eh, ya ini paham yang tadi kita sebut dengan antroposentrisme. Dengan begitu posthumanisme meruntuhkan hierarki antroposentris dan membuka peluang solidaritas lintas spesies. Membuka peluang bagi solidaritas lintas spesies. Jadi solidaritas kita terhadap tumbuh-tumbuhan, terhadap hutan, terhadap hewan-hewan yang ada di dalam hutan, terhadap alam dalam arti semuanya ini. Nah, ini penting sekali. Selama ini solidaritas hanya dibicarakan dalam lingkup kemanusiaan, solidaritas kemanusiaan. Tapi solidaritas lintas spesies itu pemikiran baru. Ini pemikiran filsafat yang paling baru namanya posthumanisme. Tokohnya namanya Donna Haraway, Donna Haraway dan Rosi Braidotti. Susah namanya. Ya, itu
Ini bukunya gampang dicari, ada di bawah di daftar pustaka di bawah saya tulis judul bukunya, Anda bisa cari di internet. Jadi Haraway ini mengajak kita untuk mempertimbangkan being with manusia, hewan, teknologi, lingkungan. Jadi kita keberadaan bersama dengan manusia, hewan, teknologi dan lingkungan. Nah, ini apa satu cara hidup yang baru. Kalau orang Katolik itu punya punya santonya namanya Fransiskus. Santo Fransiskus hidup sudah being with manusia lain, hewan, lingkungan dan seterusnya. Ya, tokoh ekologis dari Katolik itu adalah Santo Fransiskus. Dengan mengaburkan batasan antara yang alamiah dan yang artifisial, posthumanisme menekankan bahwa kita tidak bisa lagi memandang alam sebagai entitas yang terpisah dari manusia. Jadi memberi tekanan pada pentingnya melihat agen-agen non manusia, hewan, tumbuhan, bahkan mesin. Nah, ini menariknya posthumanisme bukan hanya alam dalam arti tumbuhan, hewan, dan alam dalam arti alam material itu, tapi juga mesin-mesin, peralatan-peralatan itu bagian dari ekosistem. Nah, prinsip ini menentang cara kita membuat kebijakan dan etika lingkungan karena suara non manusia kerap diabaikan. Meski ide ini terkesan abstrak, penerapannya bisa dilihat dalam upaya perlindungan hak-hak hewan. Nah, ini sudah mulai muncul ya perlindungan hak-hak hewan. Pemikiran tentang AI, kecerdasan buatan dalam ekosistem digital. Nah, sekarang ada ekosistem digital di mana menggunakan AI untuk memahami dan melindungi ekosistem serta pengembangan teknologi ramah lingkungan yang bekerja selaras dengan proses alam. Nah, jadi ini perkembangan baru yang terkait juga dengan teknologi baru. Oke, em, nah sekarang kita lihat dalam 5-10 menit saya mau meringkas lagi beberapa tokoh besar ya. Melihat pemikirannya yang sebagian sudah kita bicarakan, para filsuf besar dalam ekologi ini ada ini fotonya Henry David Thoreau. Eh, Dia berbicara tentang alam sebagai ruang spiritualitas dan kesederhanaan. Jadi berangkatnya tentu saja bukan spiritualitas yang klasik atau spiritualitas ya agama-agama, tapi dia membangun sebuah spiritualitas akibat dari hidup bersama dengan alam selama beberapa bulan di tengah hutan rimba di kalau nggak salah di Amerika. Dan bukunya Thoreau ini, Thoreau ya, Walden ini telah menjadi buku penting sekali kalau Anda belajar sastra lingkungan. Jadi ada aliran namanya sastra lingkungan. Kalau kita sastra yang bicara lingkungan, Walden ini karya penting yang klasik ya, yang wajib dibaca ya. Bagaimana ia mempraktikkan kehidupan sederhana di tengah alam, ia menekankan pentingnya merenung dan menemukan spiritualitas dalam keheningan alam. Jadi yang tadi disebut self realization, kalau dalam agama itu kan dilakukan dengan meditasi, merenungkan Tuhan dan sebagainya. Tapi dia meditasi dan merenungkan semua kejadian dari waktu ke waktu, mindfulness dengan alam ya, di tengah alam yang bergejolak dari saat ke saat selama dia hidup di sebuah rumah kecilnya dari kayu yang dia bangun di tengah hutan rimba. Dan Thoreau itu memandang alam sebagai cermin bagi jiwa manusia. Alam sebagai cermin bagi jiwa manusia. Jadi dari Thoreau ini memunculkan mistik alam juga, spiritualitas alam yang menarik yang muncul dari refleksi tentang alam, bukan muncul dari refleksi tentang Tuhan. Biasanya kalau spiritualitas dalam agama itu muncul dengan merenungkan Tuhan dan juga apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita manusia dan alam ini. Tapi Thoreau sebagai seorang yang zaman sekarang yang lebih skeptis, dia dia melihat alam bisa menjadi cermin untuk merenungkan spiritualitas bagi jiwa manusia.
melalui interaksi langsung dengan lingkungan tanpa intervensi teknologi dan distraksi sosial. Jadi Thoreau ini hidup sederhana di hutan. Kalau pakai bahasa sekarang dia tidak membuka media sosial tiap hari. Jadi semuanya sudah dia tinggalkan. Dia ada di dalam alam seperti bayangan kita tentang orang-orang di zaman kuno dulu ya. Hidup tanpa intervensi teknologi atau distraksi sosial. Nah, ada kritik dari Thoreau ini tentang kemajuan industrial yang eksploitatif, dan dia menunjukkan bahwa modernisasi yang dilakukan sejak revolusi industri ini sebenarnya sudah mengasingkan manusia dari akar ekologisnya. Jadi kemajuan yang kita sebut sebagai kemajuan itu telah mengasingkan kita dari akar ekologis kita, akar kita dengan alamnya. Kita dengan kemajuan memisahkan diri dengan alam, membanggakan alam kita sendiri, alam buatan kita sendiri. Kalau Bookchin menyebut alam kedua, ya. Alam kedua bukan alam yang asli, yang original, alam pertama. Nah, kita bangga dengan hidup artifisial di alam kedua. Pesan moral yang hendak disampaikan adalah bahwa kebebasan sejati hanya dapat diraih dengan menghormati batas-batas alam dan mengembangkan kedekatan personal dengan alam. Jadi hormat terhadap alam, respect terhadap alam, karena alam itu punya nilai intrinsik, dan kemudian mengembangkan kedekatan personal dengan alam. Nah, ini menarik ya, bagaimana bisa melakukan kedekatan personal dengan alam. Manusia modern sekarang sudah belajar kedekatan personal dengan hewan-hewan misalnya. Tapi kedekatan personal dengan alam itu masih sesuatu yang harus dipelajari. Dan Thoreau itu sudah membuat catatan bagaimana dia melakukan kedekatan personal dengan alam dalam bukunya Walden Indeed. Dan ajarannya Thoreau ini masih relevan sampai sekarang. Terutama dia menginspirasi spiritualitas alam ya, atau istilah kalau dalam mistik Islam itu ada istilah tadabur alam. Jadi tingkat tadabur atau apa namanya, menghidupkan relasi dengan alam Soreau ini jauh lebih lebih mendalam dari yang kita bayangkan dengan retret tadabur alam yang sering dilakukan oleh banyak komunitas Muslim. Nah, ini betul-betul karena dia betul-betul hidup bukan hanya sekedar lewat hanya apa mengunjungi hutan-hutan sehari dua hari, tapi ini berbulan-bulan di sana. Oke, terus yang kedua Aldo Leopold. Ini fotonya. Dia terkenal dengan land ethic dan konsep etika ekologi 1887-1948. Jadi dari akhir abad 19 awal abad 20. Bukunya yang terkenal Saint County Almanac. Di sini dia mengajak manusia untuk memperhatikan tanah ya, dan bagaimana tanah itu sudah memberikan kita apa namanya, kehidupan ya. Jadi komunitas yang dia sebut dengan biotik. Menurutnya komunitas biotik meliputi tanah, air, tumbuhan, hewan termasuk manusia, dan ini sebenarnya hidup berjalin kelindan. Manusia, hewan, tumbuhan, air, tanah ini hidup berjalin kelindan dalam sebuah komunitas yang dia sebut dengan bioetik. Inilah ekosistem ya, ekosistem yang pada waktu dia tentu ilmu ekologi belum semaju sekarang, tapi dia membayangkan sebuah ekosistem yang disebut dengan komunitas biotik ya. Dan ini berarti harus memunculkan satu sikap respek kita terhadap terhadap biotik ya, terhadap biotik itu. Nah, ini etika yang dia sebut dengan etika tanah ya. Etika tanah sebenarnya lebih lengkapnya etika tanah, air, tumbuhan, hewan dan seterusnya. Yang sekarang kita sebut dengan ekosistem. Tapi di masa yang awal abad 20, Aldo Leopold telah merintis pemikiran ekosistem karena itu kita sekarang punya ekosistemnya. Apa
pemikiran ekosistem yang dipelajari di jurusan ekologi. Jadi alih-alih melihat tanah hanya sebagai sumber daya, eh, nanti akan dibuktikan ketidakbijaksanaan mengakibatkan bencana, terutama terkait dengan pestisida. Nanti ada filosof-filosof yang bicara tentang pestisida, Carlson, ada Bookchin yang kemudian melihat dampak pestisida di pertengahan abad 20. Tapi Leopold ini memberi pengaruh pada yang disebut konservasi modern. Konservasi modern. Jadi kalau kita sekarang punya taman nasional, itu sebenarnya pemikirannya dari Leopold ini. Taman nasional. Menginspirasi kebijakan lingkungan yang lebih holistik, pelestarian hutan, belantara, perlindungan spesies, pemulihan lahan yang terdegradasi. Nah, semua usaha konservasi di masa dia sudah dimulai dan diterima oleh pemerintah Amerika sehingga Amerika sekarang punya taman nasional yang hebat-hebat di seluruh Amerika. Nah, yang filosof lain namanya Ardenais sudah kita sebut namanya. Ini fotonya. Dia pengaruhnya sangat besar. Kalau Anda tertarik dengan filsafat ekologi, maka mempelajari Ardenais ini satu keharusan karena pengaruhnya sangat dalam ya, sangat mendalam dalam ekologi. Oke, kita cepat saja. Ini Murray Bookchin. Kalau Anda tertarik dengan isu sosial, maka tokohnya adalah Murray Bookchin ini. Em, Ekologi sosial dan kritiknya terhadap kapitalisme. Tentu ada banyak filosof lain yang memberi perhatian pada kritik terhadap kapitalisme sebagai penyebab bencana ekologi. Nah, tapi Bookchin ini yang paling kuat eh, suaranya ya dan memberi pengaruh pada filosof yang lain. Ekofeminisme, Val Plum Wood, ini tokohnya. Um, dan ada padanannya, ada temannya, Vandana Shiva yang terkenal sekali di India dan dia menjadi filosof India, tokoh feminis yang pengaruhnya di India sangat kuat sekali. Dan terutama di negara-negara Asia seperti Indonesia sangat mengenal Vandana Shiva daripada Val Plumwood ini. Oke, nah ini ada yang juga menarik yang belum kita bicarakan. Bruno Latour. Bruno Latour ini terkenal dengan aktor network theory, aktor network theory (ENT) yang memandang manusia dan non manusia sebagai aktor dalam jaringan sosial. Ini mirip atau ini bagian dari posthumanisme tadi. Um, jadi itu ini Latour. Kemudian ada lagi Timothy Morton. Timothy Morton ini juga terkenal karena dia punya istilah namanya dark ecology. Istilahnya sangat aneh. Ekologi gelap. Ekologi gelap. Filsafatnya tentang ekologi gelap. Dia berargumentasi kita harus melepaskan diri dari gagasan alam yang sebagai sesuatu yang terpisah dan ideal. Dia mengkritik pandangan ekologi yang romantisme. Pandangan ekologi yang romantis ini misalnya deep ecology itu dia anggap sebagai romantis karena hal ini dapat menghalangi pemahaman kita terhadap kompleksitas sebenarnya dari krisis lingkungan. Jadi kita kalau mau mengerti krisis lingkungan ya kita harus memahami gagasan alam itu sebenarnya gagasan yang apa sih yang harus kita mengerti lebih dalam lagi. Pandangan atau kategori yang kita pakai selama ini alam bukan alam itu kategori buatan kita yang perlu kita eh, bicarakan lagi apakah benar penggunaannya. Dark ecology menekankan bahwa interaksi manusia dengan lingkungan tidak pernah sepenuhnya bersih dan harmonis. Eh, ini pandangan realistis dia dan saya kira beberapa menarik untuk kita lihat. Sampah, polusi dan dampak negatif lainnya itu memang bagian tidak terpisahkan dari eksistensi kita. Ketika kita manusia ada, apalagi dengan kehidupan yang seperti sekarang, pasti menghasilkan sampah, menghasilkan polusi, menghasilkan dampak negatifnya dan dia bisa memberi ilustrasi ini
Tapi pesan etiknya itu adalah setiap tindakan manusia sekecil apapun akan meninggalkan jejak yang dapat berdampak besar di masa depan. Jadi kita harus terus-menerus sensitif untuk bisa mengurangi dampak ini. Jadi Morton itu merombak cara kita memahami objek. Jadi segala sesuatu, manusia, pohon, plastik, mikroba adalah entitas otonom yang saling berhubungan dalam jaringan yang kompleks. Jadi bahkan plastik itu pun ikut dalam ekosistem ini. Nah, bagaimana ekosistem yang sekarang ini mungkin itu Morton ini punya pemikiran yang bisa kita pelajari. Misalnya dia memaksa kita untuk berhenti memandang manusia sebagai titik pusat dan menyadari bahwa kita hidup di tengah jaringan relasional yang sangat besar. Oke, nah posthumanisme yang menjadi tonggak itu namanya Donna Haraway. Donna Haraway ini tokohnya, dia mempunyai pemikiran eh, apa ya istilahnya cyborg ya, mendobrak batasan antara manusia, hewan dan mesin. Manusia, hewan dan mesin itu batas-batasnya itu harus dicairkan dan pemikirannya sangat berpengaruh dalam lingkup posthumanisme dan studi sains teknologi. Dalam konteks ekologi, dia menyerukan perlunya bercerita bersama, storytelling antara berbagai entitas. Jadi misalnya relasi manusia eh, apa juga tentang hewan, tumbuhan, teknologi, semuanya ada storytellingnya sendiri. Saya kira menarik ini kalau kita sekarang memperhatikan film-film dokumenter itu sebenarnya storytelling. Sangat dipengaruhi oleh Donna Haraway ini. Storytelling tentang plastik ya, dampak plastik, plastik dan dampak lingkungannya misalnya itu ada film dokumenter di YouTube yang menceritakan bagaimana plastik itu ya. Sehingga ini menjadi perluasan dari pemahaman kita. Jadi dia mengkritik pandangan bahwa manusia adalah subjek yang sepenuhnya otonom karena setiap entitas dalam ekosistem itu ada storytellingnya yang bisa kita buat. Oke, implikasi mungkin nanti kita di tanya jawab barangkali bisa kita lihat. Karena sudah 20.15 saya mungkin berhenti saja dulu di sini. Nanti dalam tanya jawab kita akan masuk lagi pada isu-isu yang belum kita bahas di dalam diktat ini.